Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Terus karya-karya saya yaitu yang dari uang koin itu hasil ngangkot itu, nyupir angkot, ada receh masukin pintu, samping pintu kan ada pintu dulu di angkot ada triplek. Benar. Triplek lebok lo lah terus mabot. Dia mencari seniman bambu pertamanya itu mencari seniman bambu yang biasa bergelut dengan bambu. Ternyata dia yang seniman itu nyari nyampe ke tempat saya itu potongan gitu. Kebetulan kalau terus ngomong ya ini sebenarnya nggak mau niat potong ini jangteng kan barang aku wae. Duh aku nek kon gambar iki gak iso. Kaya gawe acara-acara gede niku kan kula mboten saged gambar. Niku kula kerjasamane kalih dekne bingung. Aku sing paling sebel iku nek wong ngeluh bingung kerjaanan. Aku padahal nang kelilinge awak dhewe niku akeh banget saestu niku. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air juga semanusia. Pada dini hari ini ayam-ayam mulai berkokok di wilayah Sine dan saya ketemu Gus Gimbal ini di tempat Asiri di Resto Arjuna Kudus ya. Dan dari situ ternyata saya kembali ketemu Gus Gimbal ini di Ngawi. Ternyata dia punya jodoh di Ngawi. Tapi dia lahir di Lampung. Ya, ternyata ini butuh cerita yang Gus Gimbal yang banyak nanti. Dan tentu saya ketemu sama Gus Gimbal ini terkenang saya selalu bersama dengan Mbah Surip ya. Dan Mbah Surip itu kalau di Jakarta jemput saya di kereta, bonceng ke motor keliling Jakarta, sempat mampir ke rumah dia, rumah artis yang dia disajikan warung tapi warung bayar dhewe, nyusupi dhewe, jinguk barang dhewe, kopi apa mie. Dan saya ketemu Gus Gimbal tentu sangat bahagia karena saya itu suka seni ya, dan seni itu menurut Syekh Rumi keindahan Tuhan yang turun ke bumi ya, melalui seni, dan itu sifatnya universal karena pada satu sisi dia fungsi tapi pada sisi yang lain dia indah. Dan ini saya lihat karya Gus Gimbal ini di tempat Gus Asiri sudah begitu memikat bagi saya, dan saya ini pinarak di daleme di daerah sini gubuk ya, sini gubuk sini. Dan tentu suatu ketika saya malah seneng tuh harus tidur di ini seperti itu. Nanti dulan lagi kapan-kapan. Dan sekarang ini kita angkat ke konten Kiai Budi Channel ini sebenarnya untuk inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia dengan bahan yang begitu melimpah dan tidak jauh-jauh dari kita. Ternyata bisa kita perdayakan, kita olah. Dan inilah yang menjadi tema kita pada dini hari ini. Dan ini menjadi doa ini mustajab, dan semoga ya, bangsa kita Gus Gimbal ini seperti dirimu, lahir anak-anak muda yang berkreasi, anak-anak muda yang berbakti, anak-anak muda yang tentu menjadi penerus bagi bangsa. Monggo Gus, jenengan berkisah dulu riwayat jenengan ki kok nonggone Lampung, tentu orang tuamu Jawa ya. Orang tua asli dari Kebumen. Kalau dari Kebumen berarti sithik-sithik iso ngapak-ngapak. Iya, ngapak bisa. Oh bisa. Sunda ya biasa lah, sakedik. Jadi karena mungkin dulu merantau di Bandung ya. Waktu itu saya di pabrik terus ketemu istri. Ini yang mempertemukan saya kok jadi terus ke Ngawi, terus ketemunya di Bandung. Itu jadi pabrik di pabrik stainless gitu. Setelah itu karena mungkin di kota itu kayaknya
pertarungan sengit mungkin kalau mencari nafkah kan. Ternyata harus disuruh mertua itu pulang dulu kampung. Coba di kampung itu pertama saya tuh sedih karena istri diajak ke Lampung. Enggak ke kampung, pulang ke kampung. Kalau ke Lampung dulu saya kasih ini suruh kalau di Lampung gimana. Enggak bisa karena orang tua sini mertuakan anak cuma 2, jadi perempuan semua, yang satu udah kawin, udah nikah juga, ikut yang lakinya, jadi saya harus tunggu di sini. Enggak boleh kemana-mana. Ternyata dari situ saya di sini tuh kayaknya pertama itu kan kaget, biasa dari kota terus ke kampung. Ini kerjanya itu apa? Biasa nang kota ini nyupir. Nyupir angkot, terus karya-karya saya yaitu yang dari uang koin itu hasil ngangkot itu. Nyupir angkot, ada receh masukin pintu. Samping pintu kan ada pintu dulu di angkot ada triplek. Benar. Triplek lebok lah suwe abot pintune. Pintune abot. Celengan ya. Celengan tiap narik ada receh masukin, ada receh enggak semuanya, cuman kalau buat kembalian masukin kok udah berat baru tak buka tripleknya diambil. Nah, kalau sambil paling segini terus saya taruh di laci lemari. Laci lemari itu setelah ditaruh di lemari lama-lama laci juga berat semua. Dulu ada sekitar 1 karung sembako lah itu uang receh. Wow. Itu dari hasil ngangkot. Dulu punya geledekan lah dulu, geledekan angkot geledekan. Itu ceritanya itu buat karya seni itu. Ternyata di situ karena harus pulang ke kampung. Nah di sini kan kita harus adaptasi lagi, Tadinya biasa di jalan, terus di kampung dengan kondisi yang dulu di sini rata-rata itu pengrajin tampah, pokoknya bambu. Ya, saya lihat tadi ada tampah. Jadi saya membuat dulu pertama kali saya berjuangnya di situ. Saya harus bisa buat tampah untuk bisa menghidupi istri, anak istri itu, buat tampah, buat apa. Dari situ, dari tampah mengalir lagi. Dari Solo ada namanya pengepul sangkar burung. Itu pengepul sangkar burung itu dia pingin yang pengrajin bambu itu di mana. Nah dari situ, dari Solo ke sini orang berduit itu mau kasih uang buat sangkar burung. Nah ini sangkar burungnya ini. Nah, contohnya ini sangkar burungnya. Ini sebenarnya yang biasa ini, maksudnya enggak cuman tidak begitu rumit ya. Ini bisa nanti anak-anak muda kalau misalnya pondok atau pingin ajarin, saya bisa ngajarin. Ini buat dari habis ngaji misalnya siang banyak yang nganggur, buat sangkar burung, siapa tahu dijual laku kan lumayan. Jadi misalnya ini kan kayak gini. Setelah sangkar burung, ternyata kan ada lagi. Ini pekerja seni, ini tukang seni itu dia pingin membuat satu karya yang luar biasa dengan acara yang luar biasa. Dia mencari seniman bambu pertamanya itu. Pertamanya itu mencari seniman bambu yang biasa bergelut dengan bambu. Ternyata dia yang seniman itu nyari nyampe ke tempat saya ini. Terus nanya-nanya. Itu kalau misalnya buat acara dengan dana segini, terus itu bagusnya pakai apa? Nah dia kan udah tahu sebenarnya dari sana kalau di sini itu tempatnya bambu. Rezeki moro ini. Rezeki moro. Dari situ itu kayak gimana ya? Mungkin karena jalannya emang harus dilewatkan ke situ mungkin. Terus jenengan semakin diaret-aret orang dalam kaitan event. Terus event besar itu pingin menggunakan saya untuk, karena saya itu nggak terlalu mikir masalah dana, masalah itu efek ya? Itu efek aja. Kalau misalnya memang ada efek lain di balik itu ya mungkin dari yang sana. Saya juga punya channel YouTube juga, cuman ya nantilah kapan-kapan. Cuman untuk pembuatan sangkar. Itu harus diedukasikan. Supaya ya bisa saja langsung ke sini teman-teman, tapi juga bisa belajar melalui channel. Melalui video-video yang diupload.
Tapi kemarin ada yang dari Pekalongan, sengaja datang dari jauh mau ke sini tuh mau lihat mau cara kerja buat angkat tuh banyak banget. Ini yang pingin ke sini tuh banyak banget. Cuman ya kalau saya itu gratis, maksudnya nggak terlalu mikir masalah uang itu nggak. Ya kayak proses ya wong Jawa ki piye ya wong Indonesia itu seduluran, Lah iya, bebarengan gitu ya. Tambah akeh dolar itu tambah seneng. Dan gitu kata Dokter Kuncoro Ningrat wis gawan. Lah iya. Nah terus anak ini keluarga. Nah. Alhamdulillah anakku ki telu. Terus telu. Telu. Di tengah ya sulit ada yang sudah lahir dulu. Oh, udah. Dulu anak saya yang pertama kan udah lulus SMA ini. Cuman ini masih menganggur. Suruh kuliah di tempat itu nggak mau. Masih pengen nganggur. Yang anak kedua masih SD karena jaraknya jauh. Yang ketiga masih kecil, masih itu ada berkah dari anak yang ketiga itu. Saya pulang dari Aru, Aru dekat Australia tuh. Itu pulang nyampe sini besoknya langsung lahir. Nah, makanya saya kasih nama Aru. Fatih Aru Putra. Waduh. Itu nama kula kenang-kenangan mulih king Aru terus jenenge Fatih. Jadi pembuka Aru, kula buka hutan. Fatih ini kan turun pembuka nggih. Nggih, pembuka. Kula buka kepulauan sing dereng pernah dijamah tiyang. Teng mriku. Itu mriku hewan-hewan niku nggih kanguru. Iya. Welut niki sak pupu-pupu. Welut mungkin enten fotone. Iya. Welut niku semeter setengah. Iya. Welut niku belut iki masalah niku. Ya terus apa sih kata? Terus kita lah kuwi ya muamalah bergaul dari mendekati internasional seperti penjenengan itu. Lalu masuk kampung saiki kumpul kiai-kiai. Tapi nuansa kiai sama kok Gus, menurunkan keindahan ke bumi melalui peradaban gitu kan. Jadi seniman juga dia itu. Cuman mungkin jalurnya beda, jalurnya beda. Dan itu penjenengan di sini delalah dari muamalah itu ketemu lagi ini saya di sini dan saya sangat senang ini teman-teman Gus Gimbal ini kemudian merangsek terlibat langsung ke teman-teman ini Ansor, Banser, opo. Jadi kiai malah dorene gitu. Amin. Jadi berkah kiai mungkin malah saged nganu. Jadi insyaallah niki kebetulan nyuwun dongane niki njang insyaallah kula motong rambut niki ajeng dipotong nggih. Kalih Gusti aku. Insyaallah. Wow, sejarah itu. Teng muka insyaallah. Iki pun kula wingi nggih pun anu napa? Pun ya. Jadi ujuk eling janjine dadi arep tak potong ke nang Mekah. Ora eman-eman. Mboten mungkin nek pun motong itu mriku pun kula pun 12 tahun niku pengen nganggo kupluk ireng. Wah ganteng ya. Oh, iku dadi karya seni ge ang. Rambutmu. Lah wong duit wis dadi karya seni. Teman-teman sekalian, Gus Gimbal ini tentu dari perjalanan menemukan satu cahaya ya. Tidak melulu dari ruang kelas ya. Di jalan juga ada satu cahaya yang ditemukan dan cahaya itu kemudian atas izin Allah juga akan memendar-pendar ke masyarakat ini. Wah, ini nanti jenengan iso dadi nak cara aku lho pesantren budaya soalnya. Saya mendirikan pesantren budaya yang tadi saya ajak ke sini itu. Di sana ada pemberdayaan barang-barang lah, bisa kaligrafi, bisa tanaman, bisa bentuk-bentuk seni, hadroh dan lain sebagainya. Nah, nggih, kula nggih ajeng belajar niku. Masalah hadroh, masalah nopo wis tanggo bareng-bareng. Nggih. Kowe iku iso tak nggoni ngene, Gus. Gantine udeng-udengmu e. Gantine Gimbal. Ning yo mestine nama Gimbal ora ilang. Nggih, mestine ngoten. Heeh. Yang jelas kan mari kula ngimput janji nek misale motong mungkin aku mbun kaya di dalan ngoten niku lho. Heeh. Aku dhisik janji rambutku Mas 12 tahun lah. Aku pengen motong isuk nang Mekah. Ya njur kaya duwe dalan. Kula terus
kebetulan sowan teng ngene Gusmus. Gusmus niku terus bareng Gus Yahya. Nah Gus Yahya, adikku enek ketoke nang omah. Nah adine kan Gus Yakut. Iya. Sedane kula nemoni Gus Yakut. Nah kebetulan kula pas niku nganggo banser. Jadi wah iki ketume umahe nang kene katene niku. Bener Gus Yakut. Nggih, terus wah iku terus teng mriku terus nggih rambutmu elek men. Potongan ngono. Potongan ngono. Nah kebetulan kula terus ngomong ya. Niki sebenarnya nggih kula niat potong ning nginjang teng anu Mekah. Yo wis, wis bareng aku wae. Dan dibiayai beliau. Masya Allah. Nggih mudah-mudahan. Ya ini salam takzim saya ini Gus Yakut dari Cakro. Nah, Gus Gimbal ini juga salam seluruh keluarga Gus Khalil, Gus Mus ini saya ini Gus nurut-nurut seperti ini open-open menyapa menemani di grassroots seperti ini. Salam takzim saya dan semoga ini Gus Gimbal satu cita-cita yang paling di eman-eman ternyata dipersembahkan untuk Rasulullah. Dipotong. Makanya nggih pokoknya 12 tahun niku kelingan kula niku mboten sisiran. Nah, dadi wah tapi keramas terus tiap 2 hari sekali kan harus keramas. Karena enggak keramas kan gatel. Iya. Keringat gatel. Tapi enak juga aku gawe tutorial gawe rambut gimbal ya. Masih pengen rambut gimbal ya. Suluke gek rono monggo tak marahi. Mbak Surip juga sama itu. Wah, luar biasa ini. Jadi Indonesia itu negeri yang ya saya sebut negeri pecinta ya. Karena di situ ada sudut pandang Bhinneka Tunggal Ika, hal yang paradok bisa dipandang sebagai kesatuan dan itu kekayaan kita ya. Dan melalui ini sentuhan tangan panjenengan, kalau saya tadi cium tanganmu, sebenarnya saya membayang Rasulullah ketika mencium tangan tukang pembelah batu, kaget yang dicium kenapa kau cium tanganku? Iya, tanganmu inilah yang menyebabkan kau di akhirat tak akan tersentuh api neraka. Ya itu, coba aku sendiri apresiasi kepada orang-orang kecil yang tidak nyuri, tidak nyolong garong, tapi dia memecah pemikiran seperti dirimu. Piye iki butuh anu segera tapi piye. Nah di situ lahir kecerdasan. Nggih. Bener. Nggih, kula kan modal niku mboten ada. Ya modal tangan, modal yang jelas modal modal kula nek arep turu niku ora iso turu mergo mikir apa sing tak gawe esuk ngoten. Wow. Esuk misale kaya model ndamel sing nang Kudus. Iku kan wangune mboten enten gambaran. Ora kaya nek arsitektur kan kudu digambar dhisik ngoten. Kula namung kula delok anu lahane nggih ngono kae ngono tak awang-awang kuwi tak coret-coret tok. Nah dadi ngene. Kaya Mas Asri teko gambarane kaya apa to? Duh aku nek kon gambar iki gak iso. Kaya gawe acara-acara gede niku kan kula mboten saged gambar. Niku kula kerjasamane kalih arsitektur. Mungkin aku gambarno sing nang pikiranku iki, digambar ya dadi karo komputer ngono 3D ngoten niku dadi. Nah, saya rumit itu wis bilang bahwa bagi orang pecinta dengan satu pendekatan yang kau miliki itu nak berwujud kata itu spontan, tapi kalau berwujud karya juga sama. Jadi manut jero. Sehingga saya rumit bilang tutup mulut, biarkan dia berbicara melalui dirimu. Lah sing kok gape ku. Melalui dirimu. Biarkan dia berbicara melalui dirimu. Lah ini yang ditulis juga oleh syair tanpa waton, orang tinulis iso diwaca ya itu. Nggih bener. Asik kan? Jadi aku dhewe pidato ki ya ora angel. Jane iki niki ajeng kan ngomong pripun. Oh iki wonge ketoke ngene. Iki sampe nang ngene ya ngono. Nek kula nek pas ngomong tengah niku marai kurang biasa ngoten mungkin. Tapi sebenarnya pun biasa mungkin nggih nganu. Iya, pertama 2 kali mungkin nganu nggih. Napa grogi napa ngoten. Iya, malah saya mengandalkan teori jagung.
Oh, jadi kula remen jenengan sami sehat. Ya wis kaya ngono mau lho. Kowe petuk aku ngono iso. Senawis nggo picis iso ceramah. Aduh. Ya, matur nuwun Gus Gimbal. Ini sebuah liputan pertama dan nanti kita bisa juga yuk kita didik anak-anak bangsa ini dengan satu skill yang panjenengan miliki dan bambu itu menurut jenengan kan bisa anu kan kita ketahui melimpah di Indonesia. Ya melimpah. Terus cara prosesnya itu sebenarnya kalau yang udah tahu itu sederhana. Misalnya jenengan duwe peso tok ngono wis dadi karya. Misalnya gawe keranjang ya itu peso tok. Ya dadi rezeki. Dadi rezeki. Iso nggo misalnya gawe siji misalnya dadi siji sedina wis iso didol 50.000 kan lumayan nek sing wong ora duwe kerjaan kan. Makanya aku buat kayak gini wong ngajari wong sing nganu iki ben supaya nek pemasukan. Dadi dekne bingung. Aku sing paling sebel iku nek wong ngeluh bingung kerjaanan. Aku padahal nang kelilinge awak dhewe ku akeh banget saestu niku. Iya bener. Pring dipotong-potong, dicacah, ditotong ki sing modele beda niku dadi duwe. Lah make anu Gus sing dadi anu kula nyuwun jenengan kemarin saya kirimkan gambar tentang kayu dugel utawa apa dangkel pring iso dadi alat musik. Kula niku tesih PR. Kula wingi pun marai tesih gawe abrakan niku kerja. Pengen kula tak sebelah dhisik nganune kan sewaktu tak gawe suling ngono. Ternyata kayak aku delok ki kayu dudu pring. Pring. Tapi saged ngunjang iso engko dianu tak kei sampele dulu nanti saya bawa ke sini. Wis tok selayang pandang nak kowe dadi. Insyaallah. Ngono sik Gus ya. Dan ini kita minta panjenengan ya berbagi kepada anak-anak muda dan inilah siaran yang saya pandang sebagai inspirasi bagi kita di Cakrukan Gus Gimbal ini daerah Sine. Silakan welcome please to Sine. Desane Gendol Sine Ngawi di wilayah Jawa Timur ini. Wah, orang Lampung iso anu tersesat dalam cinta di Ngawi. Atur nuwun Gus ya. Terima kasih dan teman-teman silakan like, komen dan share dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhur sebagaimana sentuhan tangan dari Gus Gimbal ini dari deling atau pring bambu diubah dalam item yang tak terperi banyaknya bisa Gus ya. Ya macam-macam dan terima kasih semangat Gus ini. Ya, semangat ajib ini karyamu dan Allahumma sugih dan I love you Kiwa Gus. Nah, oke. Dan ini sebelum saya tutup ini ternyata Gus Gimbal ini diam-diam melukis coba diambilkan. Anu tolong Mas ambilkan lukisan. Kamu rada mundur syutingnya kan lihat soalnya rada gede saya lihat. Kelihatannya rada gede. Ya matur nuwun sekali. Tapi ini serum itu rumusnya gini, ramahlah bagi pemahat, nanti akan membentuk. Jadi gawe kurungan kan ya milati. Itu kan ramah, disebut serumi ramah kan. Akhirnya membentuk. Jenengan ini peramah bukan pemarah. Jenengan sebelah sana Gus. Ya, sebelah sana ya, ini tunjukkan. Wow. Ini ada gambar tari sufi dan ini gambar saya dengan ornamen hijau bendera NU. Ya. Tangan kiri Gus, I love you. Ya. Matur nuwun sekali ya. Dan saya bawa pulang. Moga-moga. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.